Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadi Amdani dari Psikopekasi PB Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58. Pada pertemuan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi dari rangkaian digital, yaitu untuk membuat sebuah stopwatch. Langsung saja, di sini saya akan mensimulasikan pembuatan rangkaian digital tersebut pada sebuah aplikasi Proteus. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian stopwatch yang mana terdiri dari dua buah komponen IC utama, yaitu IC 55 dan juga IC 4026. Nah, fungsi dari kedua IC ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk yang pertama, IC 555 ini berfungsi sebagai sebuah sinyal inputan yang untuk berupa timer atau perhitungan di mana dia akan selalu memberikan nilai high dan low seperti sebuah clock setiap detiknya. Jadi setiap detik akan berubah-ubah, nanti dia akan memberikan nilai high, kemudian low, high, dan low. Seperti itu. Nah, pada rangkaian IC 55 ini terdapat beberapa komponen pentingnya, yaitu pertama di sini ada VCC-nya yang mana berupa sebagai sumber tegangan dan juga ada ground. Kemudian di sini juga ada pin buat mereset nilainya. Jadi ketika dia memiliki nilai sinyal low atau rendah, maka dia akan menonaktifkan angka ini. Jadi outputnya ini pada kaki 3 Ki akan menghilang. Nah, oleh karena itu ini akan kita hubungkan ke sinyal dayanya di PCC yang mana terhubung juga ke PCC-nya. Jadi dia akan memberikan sebuah sinyal inputan yang tinggi, maka angka ini akan tetap berjalan terus-menerus. Kemudian di sini ada trigger-nya yang kaki 2 ini untuk memicu agar output inputnya berubah. Kemudian juga di sini ada kaki 7 dan 6 juga yang berfungsi sebagai sebuah penilaian pembandingan di mana nanti dia akan buat output dari angka ini menjadi high dan low. Setiap detiknya akan berubah. Seperti itu. Oleh karena itu IC 555 ini sangat sering digunakan pada sebuah rangkaian digital untuk membuat sebuah perhitungan, terutama yang berhubungan dengan perhitungan waktu, karena ini memiliki perhitungan yang sangat tepat dengan perhitungan waktu setiap yang mana memiliki perubahan setiap detiknya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada IC 4026 yang mana kita buat dua, yang mana IC dari 4026 ini berfungsi sebagai sebuah perhitungan untuk menghitung dari nilai desimal dari 0 sampai dengan 9. Atau lebih tepatnya IC 4026 ini menggunakan prinsip kerja dari sebuah counter modul 10 yang mana dapat menghitung 10 digit angka secara berulang-ulang. Seperti itu, yang mana menggunakan prinsip kerja dari rangkaian Flip-flop. Nah, jadi untuk rangkaian 4026 ini nanti akan memberikan sebuah output di mana berupa sebuah nilai desimal perhitungan yang secara bulat dimulai dari 0 sampai dengan 9 dengan sebuah output berupa sebuah nilai 7 segmen atau 7 buah segmen output yang mana akan berubah setiap waktunya. Jadi sesuai dengan inputannya, ketika inputannya high nanti dia akan mengubah lagi nilai dari sebelumnya. Itu yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. Kemudian setelah 9 dia akan meresetnya kembali dan ini menjadi 0. Nah, untuk ini di mana clock berfungsi sebagai inputannya yang mana akan ketika dia memberikan nilai high, maka perhitungannya akan berubah outputnya. Dan ketika low dia tetap seperti itu. Kemudian di sini ada juga CO pada kaki 5 yang mana berfungsi untuk memberikan sebuah output yang mana ketika nilainya itu telah mencapai 9 dan akan berulang kembali menjadi 0, dia akan memberikan sebuah outputan berupa seperti sebuah sinyal clock yang mana nanti akan dituju kepada IC 4026 yang kedua. Nah, IC ini berfungsi untuk nilai digit puluhannya. Jadi, IC yang utama ini akan langsung ke inputan dari IC 555, kemudian dia akan menerima sebuah trigger atau pemicu yang membuat nilainya akan terus berubah setiap detiknya sesuai dengan perhitungan waktu dari 0 sampai dengan 9. Kemudian setelah 9, maka dia akan memberikan sebuah trigger atau sebuah pemicu juga berupa output dari input dari pin 5 ini yang menuju ke inputan clock pada IC 4026 yang kedua ini, yang mana bisa juga kita sebut sebagai U7, yang mana ini akan mengubah nilai outputnya dari 0 menjadi 1 nantinya, seperti itu, di mana ini berfungsi sebagai sebuah nilai puluhan. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa kaki di DKPD juga, seperti kaki 3 ini, yang mana berfungsi untuk memberikan display tampilan pada outputnya nanti. Jadi ketika kaki 3 ini tidak dihubungkan ke sumber daya atau tidak memiliki sinyal nilai, maka
pada display 7 segmen ini tidak akan menampilkan sebuah angka digital sama sekali, jadi akan nonaktif seperti itu. Kemudian di sini ada kaki 15 yang berfungsi sebagai sebuah preset nilai. Jadi nilainya ketika kaki 15 ini menerima sebuah inputan, maka nilainya akan diset kembali menjadi 0. Oleh karena itu di sini kita memiliki sebuah power atau sinyal daya kembali yang terhubung langsung dengan kaki 3 untuk memberikan display tampilan angkanya. Kemudian untuk kaki 15 dia tidak terhubung secara langsung karena dia berfungsi untuk meresetnya. Jadi ada sebuah button yang mana ketika button ini diklik akan menghubungkan daya dengan kaki 15 yang mana memberikan sebuah inputan bahwa nilainya akan direset kembali menjadi 00. Dan di sini ada sebuah tabel kebenaran yang mana berfungsi untuk memberikan sebuah nilai dari output dari 7 segmen tersebut. Jadi ketika nilainya 0 akan seperti ini. Nah, di sini ada sebuah 7 segmen, ada katoda sama anoda. Nah, untuk pada pertemuan kali ini yang kita akan gunakan di sini ada 7 segmen katodanya. Nah, jadi ini sebuah 7 segmen katoda yang mana tidak terhubung, ini bukannya terhubung ke sumber daya tetapi ke ground. Jadi untuk display-nya tersebut akan ditampilkan berdasarkan nilai IC pada kaki ketiga ini. Pada IC 4026 kaki ketiga ini, apakah dia menerima sumber daya atau tidak. Ketika dia menerima sumber daya, maka akan menampilkan sebuah display. Dan jika tidak menerima sumber daya, maka tidak akan menampilkan sebuah display. Langsung saja kita coba. Di sini kita matikan untuk kaki yang ketiga pada IC 4026 ini. Nah, maka di sini pada tampilan output satuannya tidak akan memiliki nilai sama sekali. Seperti itu. Dan di sini angkanya belum dijalankan ya, karena ini tidak terhubung. Inputan dari output dari IC 55 ini tidak terhubung ke inputan pada IC 4026 ini. Jadi angkanya tidak berjalan. Ini ketika keadaan off-nya. Nah, ketika kita on-kan, nah di sini tidak ada perubahan nilai apa-apa, karena ini display-nya tidak kita aktifkan. Jadi kita nggak bisa melihat display apapun pada rangkaiannya. Kemudian di sini kita coba hubungkan. Nah, ketika kita hubungkan, maka tampilannya akan muncul yang angkanya. Nah, dan dia akan mau berhitung dari 0, 1, 2, sesuai dengan detik pada kenyataannya. Nah, kemudian di sini dia akan memberikan output pada CO-nya, di mana pertama untuk memberikan nilai di sini 0. Nah, kemudian ketika ini mencapai 9, maka dia akan berubah. Kan itu biru dulu di mana low, kemudian ketika 0 kembali dia akan menjadi high. Nah, itu akan memberikan sebuah tigaan input berupa sebuah sinyal seperti sinyal high low, yang mana mengubah output dari 7 segmen pada U7, IC 4026 U7 ini. Jadi nilai 7 segmennya akan berubah dari sebelumnya 0, 1, kemudian 2. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu saja demonstrasi dari saya terkait rangkaian stopwatch, yang mana rangkaian stopwatch ini sangat berguna dalam perhitungan sehari-hari, terutama untuk seperti sebuah lomba atletik, untuk lari, yang mana sangat membutuhkan perhitungan waktu, catatan waktunya. Nah, di sini juga ada sebuah button reset yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jika kita klik, nah nilainya akan reset menjadi 00 kembali seperti itu, dan akan mau berhitung ulang. Nah, untuk ini ketika kita tidak hubungkan, maka dia akan secara otomatis berhenti perhitungannya. Nah, perhitungannya berhenti, tetapi angkanya tidak mati karena dia telah menerima sumber daya lain di sini pada kaki 3, yang mana merupakan fungsinya untuk memberikan sebuah tampilan display pada output 7 segmennya. Seperti itu. Jadi, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait rangkaian stopwatch, di mana IC 555 ini berfungsi sebagai sebuah perhitungan, terutama perhitungan waktu dalam sebuah rangkaian, yang mana nanti outputnya akan diterima kepada sebuah rangkaian komponen rangkaian lainnya untuk melakukan sebuah perhitungan. Pada kasus ini, untuk perhitungan sebuah stopwatch menggunakan angka 426 untuk melakukan perhitungan dari 0 sampai dengan 9, yang mana menggunakan dua buah rangkaian stopwatch IC 426 ini untuk membuat sebuah perhitungan stopwatch dari 0 sampai dengan 99. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.